Oke teman-teman, yuk lanjut lagi. Kita masih di hari dan tanggal yang sama dengan video yang sebelumnya, tapi kali ini kita perjalanan dari Pacet turun menuju nantinya ke arah Gresik, lebih tepatnya ke arah Cermin Gresik. Pacetnya ini di daerah jalanan, kalau mungkin ada yang tahu, wisata Bernado Valley, Kelurahan Ekopark. Nah itu jalannya dari daerah sana. Itu lebih tepatnya lokasinya Pacet, desa apa ya, kurang paham. Jadi teman-teman pantengin terus video kali ini ya, barangkali nanti ada sesuatu yang istimewa di video kali ini. Bantu like, bantu support, subscribe juga. Nah, dan jangan lupa share ke sosial media teman-teman supaya lebih semangat lagi kita dalam buat kontennya. Untuk di daerah Pacet sendiri ya, ini kalau yang belum tahu, di belakang itu, kalau kita balik ke belakang itu arah ke yang terkenal dengan Pondok Amanatul Ummah ya. Jadi jalannya sudah sangat istimewa sekali, halus lembut. Oke, jalannya masih relatif longgar, santai, dan udaranya sejuk. Dan berhubung ini masih dalam tanggal-tanggal liburan sekolah, ini banyak yang mungkin baru berangkat berwisata ataupun yang balik dari wisatanya masing-masing. Cuaca terpantau ya, awannya hampir menutupi sinar matahari. Jadi untuk sore hari ini, lebih tepatnya pukul 3, pukul 15.00, udaranya masih sejuk. Untuk kali ini di konten kemarin kita full mengikuti Google Maps, tapi kalau konten kali ini, di video kali ini, kita nggak perlu Google Maps ya, karena memang untuk jalannya ini sering kita lalui, jadi tidak perlu menggunakan Google Maps. Biasanya kebanyakan di video-video lainnya nyoraitnya menuju ke lokasi, tapi sekarang kalau di video kali ini, di video ini lebih tepatnya kita nyoraitnya adalah OTW balik pulang ke kandang.
kita keluar Gapura ya, ke kanan depan ada ambulannya Perseni Rescue Pajet. Ini biasanya yang sering standby di jalur Cangar, jalur rawan di Cangar ini kelihatannya. Dan buat informasi, kita sekarang berada di jalur kalau kita ke arah Mojosari, tapi kalau ke belakang itu arahnya menuju ke Pacet. Jadi sekarang kita mengarah ke Mojosari. Sudah mulai terlihat kepadatan kendaraan, baik arah turun maupun naik ya. Karena sebentar lagi kita akan sampai di perempatan Mojosari. Di depan ini ada pertigaan persimpangan. Kalau ke kanan ya, ke kanan itu jalurnya ke yang mau ke Terawas, itu biasanya belok kanan. Selain bisa lewat perempatan Mojosari, lewat pertigaan tadi juga bisa. Kalau ke kiri ke arah Mojokerto, ke kanan tadi yang sempat saya sampaikan yaitu ke arah Terawas bisa, ke arah Sidoarjo bisa, dan kita ambil lurus yaitu masuk ke Mojosari. Pertigaan ini kalau ke kanan dan lurus itu bisa sampai ke arah Sidoarjo. Dan kalau terkenalnya itu yaitu ke Ngoro, salah satu pusat industri, jadi katakan pusat industri karena di sana banyak terdapat pabrik-pabrik besar. Dan untuk pertigaan di depan ini kalau kita ke kiri dia mengarah ke Mojokerto kota, dan kita ambil yang lurus ke arah Sidoarjo, ke arah Pembustrian dan seterusnya.
dulu aja sambil santai-santai kita, tapi tetap hati-hati karena di kiri ini banyak kendaraan keluar karena memang bertepatan bahwa tadi itu adalah pasar Mojosari. Perjalanan mulai padat seperti yang saya ucapkan di awal, saya katakan di awal ya, ini adalah jam-jam orang pulang kerja. Dan jalanan yang akan kita lewati itu adalah jalan-jalan yang kebanyakan kanan kirinya terdapat pabrik, dan yang pasti jalanan orang pulang kerja, bukan jalanan yang sepi dan longgar seperti di area awal kita mulai konten tadi. Oke, kita melewati jembatan kembar yang besar dan panjang, lumayan panjang. Hampir seperti jembatan yang pada konten sebelumnya, yang kalau masih ingat, di jembatan yang hanya dilalui kendaraan roda 2 dan 3 ya, yang tidak bisa dilalui roda 4. Panjangnya hampir seperti itu, cuman kalau jembatan yang tadi bisa dilalui roda 4 bahkan double. Depan ada rel kereta api. Bila ada kereta yang mau lewat, kelihatannya kok sampai mengantri. Oh, tidak ada. For your information, FYI ya, kalau biasanya kalau didengar bahasa-bahasa konten FYI, for your information, di kenapa kok di rel kereta ini menyebabkan beberapa kendaraan menjadi perlahan ya. Yang pertama, di seperti rel kereta apinya jalannya itu menyempit. Nah, yang kedua, rel kereta apinya berada lebih tinggi daripada jalan, apalagi tepat di rel kereta api itu mungkin agak sedikit rusak aspal yang di pas di samping rel kereta apinya ya, atau bahasa apa
rodok ngawurik gerak. Jadi kebanyakan baik roda 4 maupun roda 2 harus berhati-hati melewati rel kereta api tersebut supaya tidak terjatuh, walaupun rel kereta apinya itu melintang 180 derajat. 180 derajat atau 90 derajat ya? Melintang 90 derajat ya, 90 derajat dengan jalan yang kita lalui. Kalau 190 derajat berarti balik. Oke, kita lanjutkan. Agak sedikit buka gasnya, pelan-pelan, tetap berhati-hati karena di sini kebanyakan akan ya, tidak tahu kanan kiri, tiba-tiba ada yang mau belok ke kanan, ada yang berjalan perlahan di kiri, ataupun belok secara tiba-tiba, nggak tahu di depannya ada apa. Oh, ternyata ada truk yang melambat, nggak tahu melambatnya kenapa, disebabkan oleh apa, kurang tahu. Sedikit lagi kita masuk di area Krian ya, area Krian. Jalannya tidak berlubang tapi banyak tembelan aspal yang ditembel guna untuk menutup lubang yang mana jadinya agak sedikit bergelombang. Oke, ini di depan terlihat kemacetan yang agak panjang ya, karena kemungkinan karena di depan ada rel kereta api, kemungkinan ada kereta yang lewat. Yang pertama, yang kedua seperti yang saya ucapkan tadi, saya sampaikan tadi, yang aku sampaikan tadi, yaitu di area rel kereta apinya banyak yang bolong-bolong. Oke, mobil mau menyelinap, silakan menyelinap, tapi jangan di kiri. Tidak bisa kamu kalau di kiri, tidak mungkin cukup. Di rel kereta ini selain sebelum rel jalannya bergelombang, di rel kereta ini adalah tidak 90 derajat ya, jadi agak sedikit serong. Jadi banyak orang yang waspada saat melewati, dan kita juga harus waspada saat melewati rel kereta yang menyorong seperti itu. Karena salah-salah nanti roda kita tergelincir yang menyebabkan kita bisa terjatuh. Oke, kita akan sampai di perlimaan Krian. Perlimaan, kita lihat apakah terjadi kemacetan atau tidak. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang kanan patah, dan yang pasti ada yang ke kanan terus ke kiri. Nah, itu jalan kita ke kanan, ke kiri, itu arah kita ya. Kita masih dapat hijau, Oke, kita ke kanan, setelah itu ambil arah kiri untuk menuju ke arah Gresik
arah tujuan kita, yang mana kalau ke kiri nanti kita akan menyeberang di jalanan bypass Krian, bypass Krian yang menghubungkan antara Sidoarjo dan Mojokerto. Oke, dan kita sampai di lampu merah. Kita akan menyeberang. Kalau kita ke kiri ataupun ke kanan, kita akan masuk di bypass Krian, dan kita ambil lampu merah lurus untuk mengarah ke titiknya. Oke, ini memang sering dilakukan seperti demikian, karena di depan di area perempatan Legundi pasti terjadi kemacetan yang sangat parah, sehingga kendaraan polisi dibuat untuk menahan roda 4 yang mau ke arah ke Legundi supaya tidak melalui jalur ini. Yang bisa dipilih memutar ke arah kanan, biasanya memutar ke arah kanan ataupun ke arah kiri di perempatan tadi. Oke, kita ambil kiri aja karena setelah selesai jembatan ini, nah biasanya itu yang longgar itu yang di kiri, bukan malah di kanan, karena di kanan pas untuk papasan, untuk berpapasannya. Oke, hop. Nah, seperti yang saya sampaikan, seperti yang aku bilang, seperti yang saya sampaikan, ya. Oke. Sebelah kiri agak longgar dan kelihatannya juga giliran lampu hijau, ya. Ternyata lampu merah, saudara-saudara. Tetap pada lihat belakang. Nah, oke, setelah perempatan Legundi, ya, cukup lega, ya, walaupun masih harus tetap dalam berkendara harus berhati-hati. Oke. Di depan ada perempatan kampung, ya. Walaupun yang keluar masuk dari perempatan bukan kendaraan yang besar, tapi tetap berhati-hati, ya. Karena kita tidak tahu kendaraan ke arah dan lawan arah kita apakah mampu untuk menyesuaikan dengan traffic light-nya, ya, traffic light dengan traffic kendaraan, ya, bukan traffic light, kalau traffic light lampu merah, ya. Kita ambil
sini kebanyakan kendaraannya agak sedikit padat, ya, agak sedikit ramai ya, agak sedikit ramai. Karena apa? Karena jalanannya naik turun, dan yang melewatinya itu adalah kendaraan besar dan berat. Jadi kebanyakan kendaraan besar saat naik itu mereka pelan-pelan, kendaraan besar dan berat ya, kebanyakan pelan-pelan, sehingga dapat menyebabkan kendaraan di belakangnya itu mengantri. Tidak sedikit, tidak apa ya, ya bisa dikatakan sering terjadi kontraflow atau kontraflow, ditutup satu lajur, buka tutup ya, yang dikarenakan kendaraan mogok, kendaraan besar yang mogok, yang bisa menyebabkan jalanan di area jalanan yang kita lewati saat ini itu jadi dibuka tutup bergantian. Oke, kita ambil. Oke, kita akan sampai daerah, kalau nggak salah namanya Beringsang, atau mana ya? Ya lebih tepatnya teman-teman, karena memang saya nggak hafal nama tempat jalanan, walaupun saya sering lewat sini tapi saya nggak hafal. Ini jalannya sedang dinaikkan, ditinggikan, karena yang pertama mengikuti ketinggian dari jembatannya, di mana jembatannya di depan ya, ini jalanannya ditinggikan dan masih dalam tahap pemadatan dan pemberian gorong-gorong, pemberian jalur air. Nah, ini dia jembatannya ditinggikan sini, sekaligus menempatkan untuk saluran air. Ini jalanan yang sangat tidak kita sukai ya, karena jalanannya becek ya, becek yang mana nantinya akan muncrat ke kendaraan, sehingga membuat kendaraan kita kotor. Di perempatan ini juga tetap berhati-hati karena tidak ada lampu merah, tapi lampu merahnya tidak berfungsi. Kurang paham di mana yang salah. Yang salah apanya kok tidak berfungsi, karena sangat riskan banget kalau ada yang nyelonong. Walaupun sudah ada pengatur lalu lintas ya, atau agensi yang membantu untuk mengatur lalu lintas, kadang ada yang masih nyelonong dan itu sangat berbahaya. Kita ambil. Kita ambil perlahan-lahan
kita selalu perlahan-lahan, kita berhati-hati dengan kendaraan yang berpapasan dari depan ya. Karena dari pelannya kendaraan yang satu arah dengan kita itu mungkin disebabkan di depan, yaitu pertigaan boboh, yang mana pertigaan tersebut adalah pertigaan kalau ke kanan mengarah ke Benowo Surabaya, sedangkan kalau ke kiri itu arahnya ke Cermai atau ke Gresik, Balong Panggang, Cermai, Gresik. Nah, kalau orang Surabaya wong Jawa nyebutin Gresik ya. Bahkan yang Gresik yang ngomong Gresik ya. Oke, kita ambil peran, tetap hati-hati. Karena kita tidak mau menghambat perjalanan pengguna jalan yang lain. Sama-sama pengguna jalan sebaiknya saling menghormati. Mau roda 2, roda 3, roda 4 dan seterusnya. Bahkan kalau memang ada roda 1 ya, kita harus menghormati, apalagi dengan pejalan kaki ya. Oke, ketiganya ada di depan, jadi kita akan mengarah ke kiri. Kalau mengarah ke kanan itu adalah arah ke Surabaya. Dan mungkin untuk next video ya, karena kita besok ada jadwal ke Surabaya, kita akan melewati jalan tersebut, yang artinya kita akan melewati nantinya pada next video ya, yaitu lewat jalanan Benowo, terus Pakal, terus sampai ke Surabaya intinya ya. Dengan sinar matahari yang sangat terik sekali, sedangkan visor helm saya adalah bening. Oh iya teman-teman, kalau ada yang berminat ya dengan helm atau yang saya pakai adalah helm IN1L Max ya, dengan visor bening. Dengan visor bening yang mana kalau terkena sinar matahari langsung menusuk ke mata. Oke, itu tadi pertigaan yang kita sampaikan tadi. Kita ambil ke kanan yaitu ke arah Cermai Gresik, yang artinya sudah hampir sampai untuk perjalanan kita kali ini. Lagi-lagi teman-teman yang baru gabung, yang udah mantengin dari awal sampai akhir, jangan lupa klik tombol like sebagai bentuk support, dan yang pasti subscribe, juga share untuk ke sosial media teman-teman ya, supaya nantinya di channel Sangat Vlog akan lebih sering lagi bikin kontennya atau ambil kontennya, apalah itulah. Oke, kita juga berada di kawasan Cermai ya. Kita berada di kawasan Cermai. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah mampir, udah mantengin dari awal sampai terakhir. Di next video sedikit detail, kemungkinan kita akan ambil konten dari perjalanan ke arah Surabaya.